Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di channel Peace of Christ. Kiranya melalui video yang diunggah oleh channel ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang seorang YouTuber Muslim di mana beliau melecehkan iman kekristenan. Yang bagi saya inilah yang merupakan penistaan dalam iman kekristenan. Sebelum kita jauh membahas bagian ini, kita simak bagaimana pernyataan seorang YouTuber Muslim yaitu Riva Official. Perhatikan video ini. Karena kamu, kamu emang tak tahu diri. Gara-gara kamu engkau salib dia Yesus. Kasihan dong Maria, melahirkan 9 bulan, tiba-tiba anaknya kok dijadikan Tuhan. Dasar penyembah Molok. Tiap hari engkau kutuk Yesus. Dasar kau meracun, hari-hari kau kutuk Yesus. Kau yang berbuat dosa, kau yang memperkosa, engkau yang mencuri permen di supermarket. Hei, kau tak tahu diri, kau berbuat dosa tapi Yesus bunuh diri. Hei. Wah, itu asik tuh, nanti yuk kita jadiin parodi nanti. Nanti kita jadiin parodi tuh. Pokoknya sebelum diskusi sama Otim kita harus ada lagu kebangsaan ya. Ada lagu kebangsaan. Udah punya Bang Neplos. Bang Neplos udah punya yang aransemennya Hujan Gerimis aja. Ya, dalam videonya sangat jelas menurut saya inilah penistaan agama yang sesungguhnya. Bagaimana pendapat netizen? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagaimana sikap kita sebagai orang percaya yang mengasihi Tuhan, yang mempunyai iman di dalam Yesus Kristus. Tentunya kita harus hidup berlandaskan apa kata firman Tuhan, bukan apa kata orang. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-15, Alkitab mencatat, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Dalam kisah ini Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, meskipun ada Yudas yang mengkhianati dia. Ini adalah sesuatu teladan yang luar biasa diajarkan oleh Tuhan Yesus tentunya kepada setiap kita yang percaya kepada dia harus mengikuti teladannya. Kita belajar meskipun Tuhan Yesus pada waktu itu dihina, pada waktu itu diludahi, pada waktu itu dikhianati, namun dia tetap mengasihi. Mari kita belajar, ingat ketika kekristenan dinistakan, ketika kekristenan diolok-olok, diejek, mari kita belajar untuk mengikuti teladan Tuhan Yesus. Ingat, Yesus lebih dulu mengalami hal itu. Nah, teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus belajar mendoakan mereka. Alkitab mencatat, sekalipun itu musuh kita, kita tetap mengasihi dan mendoakan mereka. Firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat yang ke-44, Alkitab mencatat, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mari saudara kita belajar untuk melakukan apa yang telah Tuhan firmankan di dalam Alkitab. Ingat bahwa pembalasan bukan hak kita, tetapi pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Biarkan Tuhan yang berperkara bagi setiap mereka yang melakukan penistaan, yang melakukan pengolokan terhadap iman kekristenan. Karena Alkitab mencatat di dalam kitab Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-19. Alkitab mencatat, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi pembalasan itu adalah haknya Tuhan, bukan haknya kita.
Kita melihat apa yang terjadi dan apa yang dialami oleh Riva Official ini, tentunya ya tidak menutup kemungkinan itu adalah pembalasan Tuhan. Mari kita simak videonya bagaimana dia ditinggalkan oleh suaminya dan juga ditinggalkan oleh anaknya. Kita simak bagaimana Riva Official menangis di YouTube. Perhatikan video ini. Mungkin Uni sebelumnya belum pernah ada masalah sampai ada curhat yang bercucuran air mata. Nggak Ya. pernah. Nah itu dia. Aku dulu tuh gak pernah ngadepin masalah kayak gini. Aku harus bisa sama anak aku gak pernah. Dari dulu tuh anak aku lahir, aku gak pernah bisa sama anak aku. Gak pernah. Ya mungkin benar tadi salah satu ujian itu kan perlu fokus, perlu ketenangan ya, mungkin perlu cooling down, perlu segala macam. Kalau orang kerja tuh anggap cuti ya. Mungkin terus tanpa merasa enjoy, akhirnya ada masalah yang menyenggol gitu, ada masalah yang menyentuh, seolah ngasih peringatan, cooling down dong gitu. Hadapi dulu ujiannya gitu. Soalnya kayak gitu. Saya melihatnya seperti itu sih kalau saya tangkap. Terlepas dari ini tadi masalah gender laki-laki atau perempuan, tapi ya ini sedang menghadapi satu ujian yang levelnya sedang tidak seperti biasanya gitu. Mudah-mudahan ini dalam rangka naik level. Ya aku juga manusia biasa kali. Aku juga orang lagi nggak tahu banget sekarang tuh kayak kenapa kok lambat, apa aku tuh bener-bener udah dilaknat Allah ya sekarang, kenapa aku tuh bener-bener udah dilaknat Allah ya sekarang, udah dilaknat Allah ya sekarang, kayak gitu-gitu. Aku kayak beda banget. Orang tuh banyak bilang kayak aku tuh beda, Riva tuh berubah gini-gini. Apa sih orang-orang kayak nggak tahu aja, emang aku aja kayak gini gitu kan. Terus kayak apa aku sekarang tuh terlihat lebih jauh dari Allah kah gitu. Soalnya tuh kayak aku tuh kayak dianggap tuh kayak udah gak kayak dulu. 2 tahun lalu tuh kayak apa sih? Atau itu warning untuk lebih membenahi manajemen ini kali, manajemen aktivitas, manajemen rutinitas kali, untuk lebih dibenahi lagi manajemen rutinitasnya agar lebih apa ya, lebih enak dihadapi gitu kan. Temen ayah. Silahkan. Kan udah di Bali kan suasana kan nanti urusan di Bali kan urusan ayah, termasuk urusan kembalinya kan urusan Allah. Iya. Ini mulai dari jadi Riva itu sekarang sedang mengalami titik jenuh gitu kan. Ya, jadi jelas ya guys, apa yang dialami oleh Riva Official ini tentunya kita juga berkaca bagaimana seorang Agustan yang kentutin Alkitab lalu dia sakit. Dan ada begitu banyak kisah-kisah yang lain yang dialami oleh setiap mereka yang melakukan penistaan atau pelecehan terhadap iman kekristenan. Mari kita belajar terus doakan mereka yang dalam tanda kutip menganiaya kita. Kasihi mereka dan biarkan Tuhan yang berperkara atas kehidupan mereka. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kita terus mengikuti teladan Tuhan seperti apa yang telah difirmankan di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada. God bless you.